Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Imam, NIM 2018 023 0024. Di sini saya akan menjelaskan saluran transmisi mengenai segitiga daya. Segitiga daya atau daya aktif, daya reaktif, daya semu. Pengertian dari daya aktif adalah daya yang terpakai untuk energi sebenarnya. Daya ini digunakan oleh secara umum konsumen dengan dikonversikan dalam bentuk kerja. Satuan daya aktif adalah watt, misalnya seperti energi panas, energi cahaya, energi mekanik, dan lain-lain. Daya reaktif adalah jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet. Dari medan magnet akan terbentuk fluks medan magnet. Contoh yang menimbulkan daya reaktif adalah seperti transformator, motor lampu pijar, dan lain-lain. Sedangkan daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perhitungan-perhitungan listrik sebelum dibebani dengan beban listrik. Segitiga daya. Hubungan antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu diilustrasikan dalam sebuah segitiga siku-siku dengan sisi miring sebagai daya semu, salah satu sisi siku sebagai daya aktif, dan sisi siku lainnya sebagai daya aktif. Untuk rumus dari daya aktif sendiri, seperti pada gambar di bawah ini, jika memiliki sumber tegangan satu fase, daya nyata atau daya aktif, rumusnya adalah B sama dengan V kali I kali cos B. B sama dengan S kali cos B. Sedangkan jika menggunakan sumber tegangan 3 fase, yaitu memiliki rumus seperti B sama dengan V kali I kali cos B kali akar 3. Atau P sama dengan S kali cos B. Untuk daya reaktif, yaitu rumusnya adalah Q sama dengan V kali I kali sin B. Jika menggunakan sumber tegangan 3 fase, yaitu rumusnya adalah Q sama dengan V kali I kali sin B kali akar 3. Sedangkan daya semu, jika menggunakan sumber tegangan 1 fase, rumusnya adalah S sama dengan V kali I. Jika menggunakan sumber tegangan 3 fase, yaitu S sama dengan V kali I kali akar 3. Penerapan daya aktif. Daya aktif adalah suatu daya yang benar-benar terpakai untuk melakukan kerja terhadap beban yang merupakan daya yang benar-benar dibutuhkan beban. Daya ini digunakan untuk mengubah suatu energi listrik menjadi bentuk energi lain. Misalkan pada sebuah lampu, di situ terjadinya pengkonversian energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh yang kedua yaitu pada sebuah kipas angin. Terjadi pengkonversian energi dari energi listrik menjadi energi mekanik. Penerapan daya reaktif. Daya reaktif merupakan masalah yang kompleks dan penting dalam sistem kelistrikan, terutama pada sistem kelistrikan industri yang sebagian besar bebannya adalah motor induksi, di mana sumber-sumber daya reaktif berasal dari generator sinkron, saluran transmisi motor sinkron, dan kapasitor stan. Daya reaktif mempunyai dua macam, yaitu daya reaktif induktif yang berperan untuk dibutuhkan untuk membangkitkan fluksi magnet pada peralatan-peralatan induksi seperti trafo, motor induksi, dan lain-lain. Sedangkan daya reaktif kapasitif berperan untuk mengkompensasi pengurangan daya reaktif secara vektoris. Penerapan daya semu. Daya semu merupakan keseluruhan kapasitas daya yang belum terpakai. Kapasitas daya ini yang disediakan oleh PLN dengan satuan volt ampere. Pada suatu instalasi rumah dan gedung untuk menentukan suplai tegangan dari PLN. Pada suatu instalasi rumah dan gedung untuk menentukan suplai daya PLN, kita harus melihat daftar yang sudah disediakan. Ini adalah tabel daftar urutan daya listrik yang disediakan oleh PLN. Mulai dari 250 volt ampere sampai 11.000 volt ampere.
Misalkan kebutuhan listrik di rumah kita adalah 600 watt, maka berapa suplai daya PLN yang akan kita gunakan? Daya nyata sama dengan daya semu atau cos P. Daya nyatanya adalah 600 watt dengan rumus sama dengan S sama dengan 0,8. Daya semu atau S sama dengan 600 per 8. Daya semu atau S sama dengan 700 volt ampere. Maka berdasarkan tabel tersebut kita menggunakan suplai daya listrik sebesar 900 volt ampere. Terima kasih, itu penjelasan sedikit dari saya masalah segitiga daya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.